dari kerugian. Nah, studi kelayakan bisnis ini kita mengevaluasi dari semua tahap-tahapan bisnis. Jadi ketika ada resiko kita bisa tahu cara untuk meminimalisirkan dari resiko tersebut. Yang kedua ada dasar pengambilan keputusan. Pasti dari studi kelayakan bisnis ini kita mengevaluasi semua yang ada di bisnis kita. Jadi dari situ kita dapat membuat keputusan untuk bisnis kita lebih maju itu seperti apa ketika kita sudah mengevaluasi. Terus memudahkan perencanaan usaha, tentunya kita sudah mengetahui, sudah mengevaluasi dari perencanaan sampai resiko sampai pemasaran. Jadi kita bisa merencanakan nih, bisa tahu kekurangan dari bisnis kita apa ketika kita merencanakan. Itu akan tetap sasaran. Terus juga mempermudah pelaksanaan dan pengawasannya. Ketika kita sudah merencanakan sesuai dengan evaluasi yang sudah dievaluasi, kita membuat rencana. Jadi sesudah membuat rencana itu, ketika kita melaksanakan rencana tersebut itu akan menggunakan kita. Juga pengawasannya juga. Terus membantu pengendalian operasional. Selanjutnya ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Dari manfaatnya sendiri di sini ada memberikan keyakinan kepada investor. Jadi ketika ada investor, kita bisa meyakinkan tentang apa bisnis kita seperti apa gitu. Karena apa? Karena kita sudah mengevaluasi terlebih dahulu gitu. Mengevaluasi bisnis kita dari aspek-aspek terpenting dari bisnis kita. Jadi ketika kita menyampaikan ke investor itu bisa meyakinkan karena kita sudah mengevaluasi dari segi manapun atau aspek manapun dari bisnis kita. Terus ada mengetahui potensi keuangan. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi, bukan hanya mengevaluasi satu saja, tapi kita mengevaluasi dari berbagai aspek. Jadi ketika pemasaran, ketika aspek keuangan, pemasaran sudah dihitung pemasarannya seperti apa yang cocok untuk bisnis kita. Juga keuangannya, tentu keuangan itu harus bisa dievaluasi karena kalau tidak dievaluasi itu akan menyebabkan kerugian bagi kita juga. Terus menemukan atau menentukan strategi bisnis. Jadi ketika sudah mengevaluasi dari berbagai aspek, kita sudah tahu rencana bisnis yang tepat buat bisnis kita itu seperti apa gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu kekurangan dan menutupi dengan kekurangan itu dengan mengevaluasi, jadi kita merencanakannya itu akan tetap tujuan gitu, sesuai tujuan organisasi tersebut atau bisnis kita. Memilih proyek yang paling menguntungkan. Ketika kita sudah mengevaluasi semua, kita pasti sudah bisa mengambil keputusan. Ketika kita sudah bisa mengambil keputusan untuk bisnis kita, pasti proyek yang kita ambil itu akan menguntungkan bagi kita, tidak merugikan juga. Ada tahapan pengusulan yang layak. Jadi ketika kita sudah merencanakan itu pasti kita bukan hanya satu rencana gitu. Pasti ada berbagai rencana yang kita buat untuk bisnis kita. Jadi untuk menentukan tahapan pengusulan layak ini, kita harus menentukan berdasarkan skor tertinggi sesuai kriteria penilaian atau evaluasi tadi. Jadi ketika kita sudah mempunyai lebih dari satu rencana, kita harus memilih itu seperti pada tahap evaluasi tadi. Jadi tahap evaluasi itu kita harus menentukan penilaian skor mana yang lebih tinggi dari perencanaan yang kita buat, beberapa perencanaan. Jadi ketika kita mempunyai rencana untuk bisnis kita, misal 3 rencana, ya dari masing-masing itu harus siapa rencana apa yang skornya tertinggi. Jadi ketika skor tinggi itu akan dilakukan atau diimplementasikan ke bisnis kita.
juga mengevaluasi hukum yang baik itu seperti apa, terus tujuan dari bisnis kita itu mau bagaimana, dan selanjutnya ada ide bisnis yang ditetapkan. Jadi ketika sudah meriset semua, mengumpulkan data dari ide yang sudah kita kumpulkan itu, kita harus ditetapkan gitu ide-ide kita dengan didukung oleh pengumpulan data yang sudah kita riset gitu, atau data permintaan dari konsumen itu terbanyak apa gitu. Dan juga menganalisis bisa melalui survei, bisa wawancara, ataupun analisis yang lainnya. Jadi dalam proses ini bukan hanya menetapkan saja, tapi kita harus bisa mengaitkan dengan data-data yang sesuai dengan bisnis kita. Selanjutnya ada menganalisis teknis. Jadi kita sebagai pengusaha itu harus bisa evaluasi aspek dimana produksinya, operasionalnya, dan juga lokasinya itu seperti apa. Apakah kita sudah apakah strategi lokasinya itu sangat menguntungkan bagi bisnis kita atau tidak gitu. Apakah jauh dari pemukiman warga, ataukah lokasinya ini minim dari banjir. Nah, itu juga harus kita tentukan gitu. Hal-hal kecil dari lokasi aja kita harus bisa menyesuaikan dengan bisnis kita, sehingga kita bisa menyesuaikan itu akan mendapatkan keuntungan, menghindari dari kerugian. Tahap selanjutnya itu ada menganalisis finansial yang mencakup gimana biayanya, pendapatannya juga berapa, dan profitabilitas guna untuk menentukan titik impas serta potensi laba. Jadi dari pendapatan itu kita harus bisa menguntungkan. Dari itu ketika sudah adalah analisis sensitivitas yang dimana dilakukan untuk menguji pengaruh dari perubahan, misal terhadap keuangan. Apakah ada perubahan? Setelah seluruh analisis selesai, tahap akhir ialah evaluasi kelayakan proyek yang menggabungkan dari semua sebelumnya, untuk menentukan apakah yang kita jalankan itu menguntungkan atau justru merugikan, dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, kekuatan, kelemahan, dan peluang. Jadi dari perencanaan itu kita harus bisa menganalisis dari SWOT ini, apakah kekuatan dari perencanaan bisnis kita ini akan menguntungkan bagi kita dan konsumen juga, dan juga apakah kelemahan ini ketika kita sudah mengetahui kelemahan dari perencanaan kita, bisnis kita pasti ketika ada risiko kita tahu, kita dianalisis terlebih dahulu dari kelemahan itu, apakah berpengaruh dari risiko atau tidak. Terus juga peluang dari rencana yang kita buat itu, apakah ada peluang bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri gitu, peluang untuk kedepannya itu gimana. Tentang etika ketika kita studi atau mengevaluasi bisnis. Jadi yang pertama ada kejujuran dan objektivitas. Tentunya kita dalam mengevaluasi harus jujur dan benar-benar pure dari data yang sudah kita evaluasi dari bisnis tersebut. Terus juga menjaga privasi. Tentunya ketika kita menganalisis suatu bisnis, kita menjaga privasi dari pemilik bisnisnya gitu. Terus tidak memanipulasi hasil demi kepentingan pihak tertentu. Ketika datanya itu tidak boleh dimanipulasi, datanya harus benar-benar pure dari analisis yang sudah kita buat. Terus juga etika dari responden. Jadi responden itu harus bisa menjaga kerahasiaan dan hak menolak ketika tidak sesuai dari rencana atau evaluasi yang melenceng. Responden itu harus bisa menolak. Kita juga sebagai orang yang mengevaluasi, kita juga harus bisa menjaga rahasianya gitu. Ketika dia tidak ingin mengemukakan pendapat yang kita tanya, kita harus bisa menjaga itu. Terus juga menghormati dari permintaan. Jadi ketika dia menghormati dari permintaan, ketika selama proses mengevaluasi kita harus bisa menghormati, dan permintaan apa saja yang tidak boleh kita teliti
ada perizinan usaha. Jadi peneliti harus memang pure dalam laporan itu menyatakan bahwa perizinan usahanya tidak ada. Jadi dari situ peneliti tidak boleh mengumumkan berita, harus benar-benar pure apa yang sudah diteliti. Baik, jadi dari studi kelayakan bisnis ini ialah sebuah tahapan atau mengevaluasi bisnis dari tahapan pemasarannya, rencananya, keuangannya, ataupun yang lain dari semua aspek yang berpengaruh dari bisnis. Jadi studi kelayakan ini sangat bermanfaat ketika adanya resiko, kita dapat tahu kekurangan dari bisnis kita ini seperti apa. Dan juga dari tahapan-tahapan ini kita juga harus bisa menentukan atau memahami tahapan untuk studi kelayakan bisnis kita ini seperti apa, dari menemukan ide dan menggabungkan dengan data-data, terus juga mengevaluasi dan pemilihan dari rencana yang lebih dari satu yang sudah kita buat, yaitu memilih